Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Putri, NIM 20044110024 dari kelas SMBD 4D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan resmi modul 4, yakni SQL. Yang pertama ada satu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Di dalam latar belakang ini membahas tentang database, kemudian juga membahas tentang SQL. Kemudian yang kedua ada tujuan dari praktikum ini, yakni mampu memahami dan membuat perintah SQL lebih dalam dengan berbagai kondisi, ekspresi, pengurutan, dan mampu menggabungkan beberapa argumen atau perintah pada beberapa tabel join dalam basis data. Untuk bab 2 dasar teori di sini yang pertama ada SQL, kemudian ada select, lanjut ada penyaringan data, kemudian ada pengurutan data, ada operator between inline, kemudian ada ekspresi query, ada akresi dan pengelompokan data, ada multiple table query, dan yang terakhir ada subquery. Baik, langsung saja ke bab 3 implementasi. Soal pertama ada buatlah sebuah database dengan nama coba. Nah, di sini query di atas menggunakan create database yang diikuti dengan nama database yakni coba untuk membuat database baru bernama coba. Ini adalah outputnya. Kemudian lanjut soal kedua, buat sebuah tabel dengan nama mahasiswa di dalam database coba. Query di atas menggunakan create tabel yang diikuti dengan nama tabel yakni mahasiswa. Kemudian untuk membuat kolomnya di sini ada nama dengan tipe data varchar dan panjang karakter 30, kemudian ada alamat dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 40. Kemudian ini ada outputnya. Kemudian untuk yang nomor 2A, tambahkan sebuah kolom keterangan varchar 15 sebagai kolom terakhir. Nah, di sini ada alter tabel yang diikuti dengan nama tabelnya yakni mahasiswa. Kemudian di sini ada diikuti dengan nama kolom yakni keterangan untuk menambahkan kolom baru dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 15. Nah, berikut merupakan outputnya. Kemudian nomor 2B di sini tambahkan kolom name integer 11 di awal sebagai kolom pertama. Di sini ada alter tabel yang diikuti dengan nama tabel yang ingin diubah yakni mahasiswa untuk merubah tabel. Kemudian di sini ada add diikuti dengan nama kolom yakni nim untuk menambah kolom baru dan dengan diikuti tipe data integer dengan panjang karakter 11. Lalu di sini ada first untuk mengatur kolom nim menjadi kolom pertama. Berikut merupakan outputnya. Lanjut di sini nomor 2C, sisipkan sebuah kolom dengan nama pun varchar 15 setelah kolom alamat varchar. Di sini ada alter tabel yang diikuti dengan nama tabel yang ingin diubah yakni mahasiswa. Kemudian ada add kolom diikuti dengan kolom yakni pun untuk menambahkan kolom baru dengan tipe data, di sini tipe data varchar dengan panjang karakter 15. Kemudian di sini ada after yang diikuti dengan nama kolom alamat untuk mengatur kolom pon berada setelah kolom alamat. Berikut outputnya. Di sini kolom pon berada setelah kolom alamat. Lanjut nomor 2D, di sini ada ubah atribut kolom nim menjadi char 11. Di sini query-nya ada alter tabel yang diikuti dengan nama tabel yang ingin diubah yakni mahasiswa. Kemudian di sini ada modify kolom diikuti dengan nama kolom yakni nim dan diikuti juga dengan tipe data char dengan panjang karakter 11 untuk mengubah atribut kolom nim menjadi char 11. Berikut merupakan outputnya. Kemudian di sini query nomor 2E, di sini soalnya ubah nama kolom pon menjadi telepon varchar 20. Di sini ada alter tabel yang diikuti dengan tabel mahasiswa untuk merubah tabel. Kemudian ada change kolom yang diikuti dengan nama kolom yakni pon dan dilanjut dengan telepon dengan tipe data varchar 20 untuk mengubah nama kolom pon menjadi telepon dengan tipe data varchar dan panjang karakter 20. Seperti ini outputnya. Kemudian nomor 2F, ya ini ada hapus kolom keterangan dari tabel. Di
Di sini ada query-nya, ada alter tabel diikuti dengan tabel yang diupai ini mahasiswa, kemudian ada drop yang diikuti dengan nama kolomnya ini keterangan untuk menghapus kolom keterangan. Di sini kolom keterangannya sudah terhapus. Kemudian nomor 2G di sini ganti nama tabel menjadi student. Di sini yang pertama ada alter tabel diikuti dengan tabel yang diganti ini mahasiswa, kemudian rename to yang diikuti dengan nama tabel student untuk mengubah nama tabel mahasiswa menjadi student. Berikut nama tabel setelah diubah. Kemudian yang nomor 2H, jadikan name sebagai primary key. Di sini query-nya ada alter tabel student. Kemudian ada add constraint primary key yang diikuti dengan kolom name untuk menjadikan name sebagai primary key. Berikut outputnya. Kemudian nomor 4, di sini yang dimaksud dengan integer dalam kurung 11 adalah tipe data dari suatu field yang berbentuk angka bulat positif maupun negatif dengan panjang karakter yang dibatasi yakni 11. Kemudian di sini menjelaskan tentang atribut null, merupakan istilah atau tipe data khusus dalam pemrograman yang menyatakan tidak ada nilai. Kemudian null itu tidak sama dengan nol atau string kosong. Nah, di sini null itu not null yang berfungsi untuk memastikan bahwa nilai pada kolom tersebut tidak boleh kosong. Jika kita menginputkan data namun tidak memberikan nilai untuk kolom tersebut akan menghasilkan error pada MySQL. Kemudian yang yes itu artinya null. Atribut null itu berlawanan dengan not null, di mana jika sebuah kolom didefinisikan sebagai null maka kolom tersebut tidak harus berisi nilai. Lanjut, di sini ada bab 4 penutup. Di sini ada analisa yang membahas tentang hasil dari praktikum. Kemudian di sini ada kesimpulan yang membahas tentang kesimpulan SQL. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.